Selamat datang di ruang ini, tempat kita belajar melatih pikiran agar tetap tenang di tengah arus kehidupan yang penuh tekanan. Dunia modern kerap membuat kita kehilangan kendali, pekerjaan yang menuntut, hubungan yang menguras emosi, serta ketakutan akan masa depan. Namun, filsafat Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari dunia luar, melainkan hasil dari disiplin batin. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang ketika kita berhenti berdebat dengan realitas. Artinya, pikiran yang tenang lahir ketika kita menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita, sekaligus fokus pada apa yang bisa kita atur. Sikap, tindakan, dan cara berpikir. Channel ini hadir untuk membantu kita melatih diri agar tidak mudah terombang-ambing. Karena melatih pikiran sejatinya seperti melatih otot, butuh kesabaran, konsistensi, dan kesadaran. Mari kita belajar bersama bahwa ketenangan bukan sekadar impian, melainkan keterampilan yang bisa dibentuk setiap hari. Poin 1. Jaga pikiran dari racun. Informasi. Pikiran kita, sebagaimana tubuh kita, membutuhkan makanan yang sehat. Tubuh yang terus-menerus diberi makanan cepat saji, penuh lemak dan gula, perlahan akan kehilangan kesehatannya. Demikian pula pikiran yang terus dijejali informasi yang tidak bergizi, penuh kebisingan, penuh ketakutan, pada akhirnya akan kehilangan ketenangannya. Di zaman modern ini, racun terbesar bagi ketentraman batin seringkali bukan berasal dari dunia nyata, melainkan dari arus informasi yang tiada henti. Bayangkan sejenak, dari pagi hari ketika kita membuka mata, notifikasi sudah membanjiri layar, berita yang menakutkan, komentar yang penuh kebencian, gosip selebritas, atau bahkan perdebatan kosong di media sosial. Semua itu, jika tidak kita saring, akan menjadi sampah yang bersarang dalam pikiran. Hasilnya jelas, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi kacau, dan terkena akan kelenyap tanpa kita sadari. Para filsuf Stoik telah lama mengingatkan bahwa manusia tidak terganggu oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh penilaiannya terhadap peristiwa tersebut. Artinya, bukan hanya informasi yang membuat kita resah, tetapi cara kita membiarkannya meracuni batin. Jika setiap kabar buruk kita telan mentah-mentah tanpa kendali, maka kita menyerahkan pikiran kita untuk dikuasai oleh dunia luar. Disinilah pentingnya disiplin dalam memilih apa yang layak masuk ke dalam ruang batin kita. Sama seperti seorang penjaga pintu yang selektif menentukan siapa yang boleh masuk ke rumahnya, demikian pula kita perlu menjaga pintu pikiran. Tidak semua hal harus dibaca, tidak semua komentar harus ditanggapi, tidak semua berita harus dipercayai. Menjaga pikiran dari racun informasi berarti melatih diri untuk sadar bahwa tidak semua yang hadir di hadapan kita pantas diberi tempat di dalam diri kita. Mari kita perhatikan satu contoh sederhana. Seseorang yang setiap pagi mengawali hari dengan menonton berita bencana, politik penuh konflik, atau komentar negatif, biasanya akan membawa suasana hati yang kacau sepanjang hari. Ia tidak sadar, tetapi tubuhnya merespons dengan kegelisahan. Detak jantung lebih cepat, konsentrasi terganggu, dan pikiran mudah tersulut. Bandingkan dengan orang yang mengawali pagi dengan bacaan yang menenangkan, doa singkat, atau sekadar menikmati hening tanpa distraksi. Perbedaan kualitas batin di antara keduanya sangatlah besar. Ketenangan bukanlah hasil dari menjauh total dari dunia, melainkan dari kemampuan memilih. Bahkan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang setiap hari menerima kabar peperangan, pengkhianatan, dan ancaman, mampu menjaga pikirannya tetap jernih. Ia menulis dalam catatannya, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, penderitaan itu bukan karena hal tersebut, melainkan karena penilaianmu terhadapnya, dan engkau memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu." Di era digital, menjaga pikiran dari racun informasi membutuhkan keberanian untuk berkata, "Cukup." Cukup menggulir layar tanpa tujuan. Cukup membaca komentar yang memancing emosi. Cukup membiarkan berita buruk menguasai suasana hati. Tentu, bukan berarti kita harus buta terhadap dunia, tetapi kita perlu bijak. Ambil informasi yang bermanfaat, tinggalkan yang hanya menambah beban batin.
pikiran yang tenang tidak tercipta begitu saja. Ia adalah hasil dari kebiasaan sehari-hari, seperti tubuh yang sehat terjaga lewat pola makan yang disiplin. Pikiran yang sehat terjaga lewat pola konsumsi informasi yang teratur. Bila kita ingin damai, maka kita harus berani menyaring. Bila kita ingin kuat, maka kita harus berani menolak suguhan racun. Oleh karena itu, latihlah diri setiap hari untuk memilih dengan sadar informasi apa yang layak masuk dan mana yang harus dilewatkan. Bacalah hal-hal yang membangun, dengarkan kata-kata yang menenangkan, isi pikiran dengan kebijaksanaan, bukan dengan kebisingan. Dengan begitu, batinin akan menemukan ruangnya kembali, sebuah ruang hening, kokoh, dan tak mudah diguncang, karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari dunia luar, tetapi dari pilihan yang kita buat, dalam menjaga apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Dan menjaga pikiran dari racun informasi adalah langkah pertama menuju jiwa yang damai, teguh, dan merdeka. Poin 2. Bangun rutinitas hening di pagi hari. Ada sebuah kebenaran yang sederhana, namun sering kita abaikan. Cara kita memulai hari akan sangat menentukan bagaimana hari itu berjalan. Pagi bukan sekadar pergantian waktu, melainkan fondasi dari seluruh aktivitas kita. Sayangnya, banyak orang memulai pagi dengan tergesa-gesa, bangun dalam kepanikan, lalu langsung diseret oleh hiruk-pikuk dunia. Telepon genggam menjadi sahabat pertama, notifikasi menjadi sarapan, dan pikiran sudah penuh sebelum tubuh benar-benar siap menjalani hari. Maka tidak heran jika kegelisahan mendominasi, karena kita sendiri tidak memberi ruang bagi ketenangan untuk hadir sejak awal. Bangun rutinitas hening di pagi hari bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Hening bukan berarti kosong. Hening adalah ruang di mana pikiran diberi kesempatan untuk menata diri. Seperti tanah yang subur sebelum ditanami benih, pikiran yang hening adalah lahan yang siap melahirkan keputusan yang jernih, emosi yang terkendali, dan tindakan yang lebih bijak. Bayangkan sejenak, alih-alih membuka hari dengan kebisingan, kita duduk dalam diam, menarik napas dalam-dalam, merasakan tubuh yang masih hangat setelah istirahat, lalu menatap hari dengan kesadaran penuh. Pagi yang demikian adalah anugerah, karena di sanalah kita bisa meneguhkan arah sebelum dunia mulai menuntut perhatian kita. Filsafat Stoik sering menekankan pentingnya mempersiapkan batin sebelum berhadapan dengan dunia luar. Marcus Aurelius, dalam catatan pribadinya, sering memulai pagi dengan mengingatkan dirinya bahwa ia akan bertemu dengan orang-orang yang egois, tamak, atau kasar. Namun ia tidak mengeluh, ia hanya meneguhkan batinnya agar tetap teguh dan tidak kehilangan kejernihan. Bagi seorang Stoik, pagi adalah saat yang paling tepat untuk melatih kesadaran diri, agar jiwa siap menghadapi kenyataan hidup tanpa kehilangan ketenangan. Rutinitas hening di pagi hari tidak harus rumit, bahkan justru kesederhanaannya yang membuatnya berharga. 5 atau 10 menit tanpa gangguan, entah untuk berdoa, bermeditasi, menulis catatan syukur, atau sekadar duduk merasakan hadirnya napas, sudah cukup untuk menata ulang batin. Hening di pagi hari adalah cara kita menyapa diri sendiri sebelum kita menyapa dunia. Namun mengapa hening begitu penting? Karena pikiran kita ibarat danau. Bila permukaannya bergelombang sejak pagi, maka sepanjang hari pantulan yang kita lihat akan selalu keruh. Tetapi jika kita menjaganya tetap tenang sejak awal, segala sesuatu yang datang akan terlihat lebih jernih. Dalam keheningan, kita belajar bahwa tidak semua hal butuh reaksi cepat. Dalam keheningan, kita menemukan jeda, dan jeda itulah yang memberi kita kekuatan untuk merespons dengan bijaksana. Banyak orang mengira bahwa ketenangan adalah sesuatu yang datang secara alami, padahal ketenangan adalah keterampilan. Dan keterampilan itu bisa dilatih setiap hari, dimulai dari pagi yang hening. Seperti seorang prajurit yang menyiapkan senjata sebelum pertempuran, kita menyiapkan batin sebelum berhadapan dengan berbagai tantangan. Tanpa persiapan itu, kita akan mudah kalah oleh kekacauan dunia. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan. Sebelum membuka ponsel, bukalah hati. Sebelum membaca pesan dari orang lain,
Bacalah keadaan diri sendiri. Tanyakan dengan jujur, apa yang aku rasakan pagi ini? Apa yang ingin aku bawa sepanjang hari ini? Ketenangan atau kegelisahan? Pertanyaan kecil itu bisa menjadi penuntun agar kita tidak larut dalam kesibukan yang membutakan. Rutinitas hening di pagi hari juga mengajarkan kita tentang disiplin. Tidak semua orang bisa bangun lebih awal untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri. Tetapi justru dari kebiasaan inilah lahir kekuatan batin yang istimewa. Orang yang mampu memberi waktu bagi dirinya sendiri sebelum memberi waktu bagi dunia adalah orang yang mampu menjaga keseimbangan hidup. Hening bukan sekadar diam tanpa suara. Hening adalah seni mendengar suara yang paling dalam. Suara hati yang sering terkalahkan oleh bisingnya dunia luar. Jika setiap pagi kita bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan suara itu, maka kita akan menjalani hari dengan arah yang lebih jelas, energi yang lebih terarah, dan keteguhan yang lebih kokoh. Karena pada akhirnya, hidup ini tidak ditentukan oleh berapa banyak hal yang kita kerjakan, tetapi oleh seberapa tenang kita menjalaninya. Dan ketenangan itu, bila ingin diraih, harus dibangun sejak pagi, dalam rutinitas sederhana yang bernama hening. Poin 3. Kendalikan napas, kendalikan jiwa. Ada satu hal yang selalu bersama kita, dari lahir hingga akhir hidup, namun sering kita lupakan. Napas. Ia begitu dekat, begitu sederhana, dan begitu setia, tetapi justru karena kesederhanaannya, kita jarang menyadari betapa besar kekuatannya. Napas bukan hanya tanda kehidupan, melainkan juga pintu menuju ketenangan batin. Barang siapa mampu mengendalikan napasnya, ia akan lebih mudah mengendalikan jiwanya. Pernahkah Anda merasakan bagaimana napas berubah ketika emosi mengambil alih? Saat marah, napas menjadi cepat dan dangkal. Saat cemas, dada terasa sesak, seolah udara tidak cukup masuk. Saat takut, kita bahkan bisa lupa bernapas dengan wajar. Semua itu menunjukkan satu hal, emosi dan napas saling terhubung. Dan bila kita ingin mengendalikan emosi, jalan tercepat adalah kembali pada napas. Filsuf Stoik mengajarkan kita untuk tetap teguh menghadapi gejolak kehidupan. Tetapi keteguhan itu bukan hanya soal pikiran, melainkan juga soal tubuh. Pikiran yang kalut memengaruhi tubuh, tubuh yang tegang memengaruhi pikiran. Napas adalah jembatan antara keduanya. Saat napas dilatih tenang, pikiran pun ikut mereda, dan jiwa menemukan keseimbangannya kembali. Ada sebuah kebijaksanaan kuno yang sederhana. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Kedengarannya sepele, tetapi praktik ini bisa menjadi penopang saat badai emosi datang. Saat seseorang memprovokasi kita, sebelum membalas kata-katanya, tariklah napas. Saat berita buruk datang, sebelum pikiran larut dalam kepanikan, tariklah napas. Dalam jeda singkat itu, kita menemukan ruang untuk memilih respons, bukan sekadar bereaksi. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, ketenangan datang dari dalam dirimu sendiri. Napas adalah salah satu jalan masuk menuju ketenangan itu. Setiap tarikan dan hembusan napas yang disadari adalah pengingat bahwa kita masih memiliki kendali, bahkan ketika dunia tampak kacau. Latihan mengendalikan napas tidak membutuhkan tempat khusus atau alat khusus. Ia bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, di tengah keramaian, di balik meja kerja, bahkan di saat tubuh kelelahan. Caranya sederhana. Sadari napas, perpanjang tarikan, perlambat hembusan, dan rasakan bagaimana tubuh mulai melunak, pikiran mulai jernih, hati mulai damai. Mengendalikan napas juga melatih kita untuk hadir di saat ini. Karena napas tidak bisa dipinjam dari masa lalu, tidak bisa disimpan untuk masa depan. Napas hanya ada di sini, pada detik ini. Maka, dengan melatih napas, kita sekaligus melatih diri untuk hidup di saat ini, bukan sekedar bayangkan kekhawatiran atau penyesalan. Seringkali kita ingin mengendalikan banyak hal di luar diri, padahal hal paling sederhana di dalam diri sering kita abaikan. Padahal, siapapun yang bisa menguasai napasnya, akan lebih mudah menenangkan pikirannya. Dan siapapun yang pikirannya tenang, ia akan lebih kuat menghadapi apapun. Bayangkan seseorang yang menghadapi sebuah ujian berat. Jika ia panik,
Napasnya akan terengah-engah, pikirannya kacau, tubuhnya kaku. Tetapi jika ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan sadar, tubuhnya akan lebih rileks, pikirannya lebih fokus, dan hatinya lebih teguh. Inilah bukti sederhana bahwa napas adalah kunci bagi ketahanan jiwa. Mengendalikan napas tidak akan menghapus masalah, tetapi ia memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah dengan kepala dingin. Ia tidak menghilangkan badai, tetapi ia menjadikan kita kapal yang lebih kokoh. Dengan napas, kita belajar menunda reaksi, menenangkan gejolak, dan menjaga kejernihan di tengah kekacauan. Maka, jangan sepelekan latihan ini. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk benar-benar menyadari napas. Rasakan bagaimana udara masuk, bagaimana dada mengembang, bagaimana tubuh melepas beban saat udara keluar. Latihan sederhana ini adalah bentuk meditasi yang paling alami, yang telah diwariskan oleh kehidupan itu sendiri. Karena pada akhirnya, siapapun yang mampu mengendalikan napasnya, sesungguhnya sedang belajar mengendalikan jiwanya. Dan jiwa yang terkendali adalah jiwa yang tenang, kuat, dan tidak mudah diguncang oleh apapun yang terjadi di luar dirinya. Poin 4. Ubah perspektif, ubah hidupmu. Hidup ini seringkali tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, melainkan oleh bagaimana kita memandang apa yang terjadi. Dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama, namun merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu tenggelam dalam putus asa, sementara yang lain justru menemukan kekuatan. Bedanya bukan pada kenyataan, melainkan pada perspektif. Perspektif adalah kacamata batin. Jika kacamata itu buram, segala sesuatu terlihat kelam. Jika kacamata itu jernih, bahkan dalam kesulitan sekalipun kita masih bisa menemukan cahaya. Dan disinilah letak kebijaksanaan. Kita tidak selalu bisa memilih keadaan, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana menafsirkannya. Para filsuf Stoik memahami hal ini dengan sangat dalam. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pandangannya tentang peristiwa itu. Artinya, penderitaan yang kita alami seringkali bukan karena dunia terlalu kejam, tetapi karena cara kita menilai dunia terlalu sempit. Dengan mengubah perspektif, kita bisa mengubah makna penderitaan, bahkan mengubah hidup itu sendiri. Mari kita ambil contoh sederhana. Ketika hujan turun, sebagian orang mengeluh. Baju basah, jalanan becek, aktivitas terganggu. Namun orang lain melihat hujan sebagai berkah. Udara menjadi segar, tanaman mendapat kehidupan, bumi kembali sejuk. Peristiwa yang sama, namun persepsi yang berbeda, menghasilkan pengalaman batin yang berbeda pula. Begitu pula dalam masalah hidup. Kegagalan, misalnya, ada yang melihatnya sebagai akhir dari segalanya, tanda bahwa dirinya tidak berharga. Namun ada pula yang melihat kegagalan sebagai pelajaran, sebagai jalan mematangkan diri, sebagai kesempatan untuk bangkit dengan lebih bijaksana. Apakah kegagalan itu menghancurkan atau membangun? Jawabannya bergantung pada perspektif yang kita pilih. Mengubah perspektif bukan berarti mengabaikan realitas, bukan berarti menipu diri dengan optimisme palsu. Justru sebaliknya, mengubah perspektif adalah seni melihat realitas dengan lebih luas, dengan mata yang lebih jernih. Masalah tetap masalah, tetapi ia tidak harus menjadi racun. Ia bisa menjadi guru. Penderitaan tetap menyakitkan, tetapi ia bisa menjadi alat pembentuk ketangguhan. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menghadapi tekanan yang tak terbayangkan. Perang, wabah, pengkhianatan, dan tanggung jawab besar sebagai pemimpin. Namun ia tetap menulis dengan penuh ketenangan. Hidupmu ditentukan oleh pikiranmu. Bagi Marcus, mengubah cara berpikir sama artinya dengan mengubah nasib batin. Dunia bisa kacau, tetapi batin tetap bisa damai bila kita memilih perspektif yang tepat. Perspektif adalah pilihan, dan pilihan itu adalah bentuk kebebasan yang tidak bisa dirampas siapapun. Orang boleh melukai tubuh kita, mengambil harta kita, merendahkan nama kita, tetapi tidak seorang pun bisa memaksa kita untuk menafsirkan hidup sesuai kehendaknya. Dalam ruang batin itulah kita merdeka, dan dalam kemerdekaan itu,
kita menemukan kekuatan sejati. Bayangkan hidup seperti sebuah lukisan besar. Jika kita hanya menatap satu sudut kecil yang gelap, kita mungkin berpikir seluruh lukisan itu suram. Tapi jika kita mundur selangkah, melihat keseluruhan, kita akan menyadari ada warna-warna terang yang menyeimbangkan. Demikian pula hidup. Satu peristiwa buruk tidak pernah menggambarkan segalanya. Kita hanya perlu mengubah sudut pandang agar bisa melihat gambaran yang lebih utuh. Mengubah perspektif memang tidak mudah, sebab manusia cenderung melekat pada pikirannya sendiri. Namun disinilah latihan mental diperlukan. Saat sesuatu tampak menghancurkan, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah ini benar-benar akhir atau hanya bagian dari perjalanan? Saat orang lain menyakiti kita, cobalah bertanya, apakah ini tentang diriku atau tentang luka yang mereka bawa sendiri? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bisa membuka jalan bagi perspektif baru. Ketenangan batin tidak selalu datang dari hilangnya masalah, melainkan dari kemampuan kita melihat masalah itu dari sisi yang berbeda. Dengan mengubah cara memandang, kita mengubah cara merasakan. Dan dengan mengubah cara berpikir, kita mengubah cara menjalani hidup. Maka jika ingin hidup yang lebih tenang, latihlah diri untuk mengubah perspektif. Belajarlah melihat cahaya di balik gelap, pelajaran di balik kesulitan, kekuatan di balik luka. Sebab hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi selalu memberi kita kesempatan untuk memilih cara kita memandangnya. Dan pilihan itulah yang menentukan, apakah hidup menjadi beban, atau justru menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Poin 5. Kuatkan diri lewat self-talk positif. Di dalam hidup ini, tidak ada suara yang lebih sering kita dengar daripada suara kita sendiri. Ia tidak selalu terdengar dengan keras, tetapi senantiasa bergema di dalam kepala kita. Saat kita gagal, ada suara yang berkata, "Aku memang tidak mampu." Saat kita dihadapkan pada tantangan, ada suara yang berbisik, "Aku pasti akan kalah." Dan tanpa kita sadari, suara itu membentuk cara kita memandang diri, cara kita bertindak, bahkan cara kita menjalani hidup. Self-talk, percakapan batin dengan diri sendiri, bukan sekadar bisikan yang lewat begitu saja. Ia adalah fondasi dari keyakinan kita. Kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri bisa menjadi racun yang melemahkan, tetapi juga bisa menjadi obat yang menguatkan. Dan disinilah pentingnya melatih self-talk positif, membangun kebiasaan berbicara pada diri dengan kata-kata yang menguatkan, meneguhkan, dan menenangkan. Filsuf Stoik mengingatkan kita bahwa manusia sering menderita bukan karena kenyataan, tetapi karena pikirannya sendiri. Betapa sering kita sudah kalah bahkan sebelum bertarung, hanya karena keyakinan dalam diri berkata, "Aku tidak bisa." Padahal, jika pikiran kita mampu berkata sebaliknya, "Aku akan mencoba, aku akan bertahan." Kekuatan itu bisa menyalakan keberanian yang sebelumnya kita kira tidak ada. Self-talk positif bukan berarti menipu diri dengan optimisme buta. Ia bukan sekadar berkata, "Semuanya akan baik-baik saja," tanpa dasar. Self-talk positif adalah pengingat bahwa sekalipun kenyataan berat, kita masih punya kekuatan untuk memilih sikap. Bahwa meskipun kita jatuh, kita masih bisa bangkit. Bahwa meskipun orang lain meragukan kita, kita bisa tetap melangkah. Bayangkan seorang prajurit di medan perang. Jika ia terus berkata pada dirinya, "Aku lemah, aku tidak mampu," maka langkah kakinya akan goyah bahkan sebelum panah dilepaskan. Namun jika ia meneguhkan diri dengan kalimat, "Aku bisa menghadapi ini, aku akan bertahan," maka setiap langkahnya akan lebih mantap, meski medan tempur sama beratnya. Perbedaan itu bukan pada dunia luar, melainkan pada suara yang ia pilih untuk didengar dari dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun menghadapi medan perang kita sendiri. Ujian pekerjaan, masalah keluarga, tekanan finansial, konflik dengan orang lain. Semua itu bisa melemahkan jika kita membiarkan self-talk negatif berkuasa. Tetapi, jika setiap kali kegagalan datang kita bisa berkata, "Aku belajar dari ini." Setiap kali rasa takut muncul kita bisa berkata, "Hojogun muates tuk frekratinya." Maka jiwa kita akan lebih teguh menghadapi kenyataan.
Marcus Aurelius menulis dalam catatannya, jiwamu akan berwarna sesuai dengan pikiranmu. Artinya, kata-kata yang kita bisikkan pada diri sendiri adalah cat yang mewarnai jiwa kita. Jika kata-kata itu kelam, jiwa pun menjadi suram. Tetapi jika kata-kata itu terang, jiwa pun menemukan cahayanya. Latihan self-talk positif bisa dimulai dari hal-hal kecil. Saat bangun pagi, ucapkan pada diri sendiri, hari ini aku akan menjalani dengan tenang. Saat menghadapi tugas sulit, katakan, aku mampu menyelesaikannya langkah demi langkah. Saat merasa gagal, ingatkan, aku tidak gagal, aku hanya sedang belajar. Kata-kata sederhana ini mungkin tampak sepele, tetapi seperti tetes air yang jatuh terus-menerus. Lambat laun, ia membentuk batu keyakinan yang kokoh di dalam diri. Kita tidak bisa mengontrol kata-kata orang lain, tetapi kita bisa mengontrol kata-kata kita sendiri. Dunia mungkin meremehkan, mengkritik, bahkan merendahkan. Namun selama kita menjaga suara batin tetap positif, kita tidak akan hancur oleh kebisingan luar. Self-talk positif adalah bentuk kepemimpinan atas diri. Yesus menuntut kita untuk tetap teguh, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memberi dukungan. Ia adalah pengingat bahwa kekuatan sejati bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Maka, jagalah kata-kata yang Anda ucapkan pada diri sendiri. Jangan biarkan batin menjadi ladang yang dipenuhi duri. Isilah dengan benih kata-kata yang menguatkan. Karena pada akhirnya, hidup Anda akan berjalan sesuai dengan suara yang paling sering Anda dengar. Dan suara itu tidak lain adalah suara Anda sendiri. Poin ke-6. Tetap tenang di tengah provokasi. Seringkali dalam hidup, kita tidak dihadapkan pada masalah besar, melainkan pada hal-hal kecil yang menguji kesabaran kita. Sebuah komentar pedas, sindiran halus, atau bahkan tatapan meremehkan dari seseorang dapat dengan cepat menyalakan api emosi dalam diri kita. Provokasi adalah ujian bagi jiwa, bukan ujian yang diukur dari kepintaran, melainkan dari keteguhan hati. Disinilah letak tantangan terbesar. Bagaimana tetap tenang ketika orang lain berusaha mengganggu ketenangan kita? Banyak orang berpikir bahwa menunjukkan kemarahan adalah bentuk kekuatan. Padahal, kemarahan seringkali justru menyingkap kelemahan. Ia membuktikan bahwa kita mudah diguncang oleh hal-hal di luar diri. Sebaliknya, ketenangan di tengah provokasi adalah puncak kekuatan sejati. Orang yang mampu diam, tersenyum, atau menahan diri saat diserang adalah orang yang menguasai dirinya. Dan menguasai diri, dalam pandangan filsafat Stoik, adalah bentuk kemenangan yang paling mulia. Epictetus pernah berkata bahwa bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan tafsir mereka tentang peristiwa itu. Jika seseorang menghinamu, sesungguhnya itu hanyalah suara, sekadar udara yang bergetar. Namun jika engkau menambahkan tafsir bahwa penghinaan itu mencederai harga dirimu, barulah engkau tersakiti. Dengan kata lain, provokasi hanya berhasil ketika kita memberinya izin untuk masuk ke dalam batin kita. Tenang di tengah provokasi bukan berarti membiarkan diri diinjak atau diremehkan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kita memilih medan perang yang lebih tinggi. Bukan perang mulut, tetapi perang batin. Kita tidak perlu menjawab semua kata-kata. Tidak semua serangan harus dibalas. Ada kebijaksanaan dalam diam, karena diam seringkali lebih menusuk daripada ribuan kata. Bayangkan seseorang yang dengan marah-marah mencoba memancing emosi Anda, tetapi Indonesia duduk di tengah kano, tersenyum ringan, dan tidak memberikan reaksi. Bukankah pada saat itu, kendali sepenuhnya ada di tangan Anda? Sementara mereka yang berusaha memancing emosi, justru kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Inilah paradoks dari provokasi. Orang yang mencoba menguasai Anda melalui amarah, justru memperlihatkan bahwa dialah yang dikuasai oleh amarahnya. Melatih diri untuk tetap tenang di tengah provokasi, membutuhkan kesadaran penuh. Mulailah dengan jeda. Sebelum menjawab, tarik napas dalam, rasakan detak jantung yang mulai meningkat, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah jawaban saya akan menenangkan keadaan atau memperburuknya? Jeda sesaat itu seringkali cukup untuk mengubah arah tindakan kita.
Lebih jauh, kita juga perlu mengasah perspektif. Anggaplah provokasi sebagai ujian, bukan ancaman. Ia hadir bukan untuk meruntuhkan kita, melainkan untuk menguji seberapa kokoh kita dalam mengendalikan diri. Sama seperti api yang menguji emas, provokasi menguji jiwa. Jika kita bisa melewatinya dengan tenang, maka kita semakin murni, semakin kuat, semakin sulit diguncang. Orang bijak tidak diukur dari cara ia berbicara, melainkan dari cara ia tetap diam pada saat yang tepat. Ketenangan adalah perisai yang tidak bisa ditembus kata-kata. Ketenangan adalah tanda bahwa kita tidak tunduk pada permainan orang lain, bahwa kita menolak untuk dijadikan boneka yang bergerak mengikuti tarikan provokasi. Jangan salah, menahan diri bukan perkara mudah. Tapi ingatlah, sekali Anda berhasil menahan diri di tengah provokasi, Anda akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Anda akan menyadari bahwa harga diri tidak ditentukan oleh kata orang, melainkan oleh kemampuan Anda menjaga kendali atas diri sendiri. Jadi, belajarlah untuk tidak terburu-buru bereaksi. Diamkan sebentar, amati, lalu putuskan dengan sadar. Itulah latihan jiwa, itulah kemenangan yang sejati. Sebab pada akhirnya, bukan orang lain yang bisa menggoyahkan ketenangan Anda, tetapi hanya Anda sendiri yang bisa memberikannya. Poin 7. Gunakan luka sebagai sumber kebijaksanaan. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari luka. Setiap kita, dalam perjalanan hidup, pernah tersakiti oleh kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, atau bahkan oleh harapan yang tidak terwujud. Luka adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, seperti malam yang menyertai siang, atau badai yang mendahului langit cerah. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita memperlakukan luka itu? Apakah ia hanya akan menjadi beban yang kita tanggung selamanya? Ataukah ia bisa kita ubah menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan? Bagi banyak orang, luka adalah alasan untuk berhenti, untuk menutup diri, bahkan untuk meragukan hidup. Tetapi bagi mereka yang melatih keteguhan jiwa, luka justru adalah ruang belajar yang paling jujur. Luka tidak pernah berbohong. Ia menyingkapkan siapa kita sesungguhnya. Saat bahagia, mudah bagi kita untuk berpura-pura kuat. Namun ketika terluka, topeng kita runtuh, dan di sanalah terlihat dengan jelas ketahanan batin yang sebenarnya. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebijaksanaan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup dalam tekanan politik dan peperangan, pernah menulis, "Apa yang menghalangimu menjadi bagian dari jalannya? Luka, dengan segala pedihnya, bisa menjadi jalan untuk mengasah pikiran dan memperluas hati." Ia memaksa kita untuk berhenti sejenak, merenung, lalu menemukan makna di balik penderitaan. Bayangkan sebuah pohon yang diterpa badai. Ranting-ranting rapuh akan patah, tetapi akar yang kuat justru semakin dalam mencengkeram tanah. Begitu pula dengan jiwa kita. Luka membuat kita sadar bahwa ada hal-hal yang rapuh dalam diri kita, hal-hal yang perlu diperkuat. Dengan kesadaran itu, kita belajar menjadi lebih rendah hati, lebih bijak dalam memandang hidup, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Ada orang yang terjebak dalam luka sepanjang hidupnya. Ia mengulang-ulang cerita lamanya, membiarkan dirinya menjadi korban selamanya. Namun ada pula yang memilih jalan lain, menjadikan luka sebagai guru. Mereka bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana luka ini bisa membentukku menjadi manusia yang lebih kuat? Pertanyaan itu mengubah arah. Dari terjebak pada rasa sakit, kita bergerak menuju pertumbuhan. Menggunakan luka sebagai sumber kebijaksanaan bukan berarti menafikan rasa sakit. Justru, kita harus berani merasakannya sepenuhnya. Menangis jika perlu, mengakui bahwa kita memang tersakiti. Namun setelah itu, jadikan air mata sebagai titik awal, bukan titik akhir. Dari sanalah kita belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, untuk mengenali batas diri, dan untuk lebih berhati-hati menaruh kepercayaan. Kebijaksanaan sejati sering lahir dari luka yang terdalam. Orang yang pernah gagal paham betapa berharganya sebuah keberhasilan. Orang yang pernah kehilangan tahu betapa pentingnya menghargai yang masih ada. Orang yang pernah dikhianati lebih peka dalam menilai ketulusan. Luka
Jika dipahami dengan jernih, menjadikan kita lebih manusiawi, lebih penuh empati, lebih berhati-hati sekaligus lebih berani. Disinilah letak keindahan paradoks kehidupan. Justru dari hal-hal yang ingin kita hindari, kesedihan, penderitaan, kegagalan, lahir hal-hal yang paling berharga. Keteguhan, kebijaksanaan, dan kedewasaan. Luka tidak lagi menjadi musuh, melainkan sahabat yang menuntun kita untuk tumbuh. Maka, jangan biarkan luka hanya menjadi bekas yang menghitamkan hati. Jadikan ia cahaya yang menuntun jalanmu. Biarkan setiap rasa sakit menjadi pengingat bahwa engkau pernah jatuh namun bangkit kembali, bahwa engkau pernah tersakiti, namun tetap memilih untuk hidup dengan bijaksana. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan bukanlah hadiah dari hidup yang mudah, melainkan buah dari luka yang diolah dengan kesabaran. Dan ketika kita mampu menjadikan luka sebagai guru, kita akan sampai pada kedamaian yang tak terguncangkan oleh apapun. Poin 8. Akhiri hari dengan rasa syukur. Hari-hari kita seringkali terasa penuh dengan tuntutan. Dari pagi hingga malam, kita disibukkan oleh pekerjaan, interaksi, tanggung jawab, dan berbagai hal yang menyedot energi. Kadang, tanpa sadar kita menutup hari dengan keluhan tentang apa yang tidak berjalan sesuai rencana, tentang orang-orang yang mengecewakan, atau tentang diri sendiri yang merasa kurang mampu. Namun sesungguhnya, cara kita menutup hari sangat menentukan kualitas batin kita. Jika kita mengakhirinya dengan keluhan, maka yang terbawa ke dalam tidur adalah keresahan. Sebaliknya, jika kita mengakhirinya dengan syukur, maka yang terbawa adalah ketenangan. Syukur adalah seni melihat yang tersisa, bukan meratapi yang hilang. Ia adalah kemampuan untuk menoleh pada hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Mungkin hari ini kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi kita masih diberi napas, masih memiliki tempat untuk pulang, masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi esok hari. Betapa sering kita lalai menyadari bahwa hal-hal kecil ini sebenarnya adalah anugerah besar. Filsafat Stoik juga menekankan pentingnya refleksi di akhir hari. Marcus Aurelius, dalam catatan pribadinya, sering merenungi apa yang telah ia lakukan, apa yang masih perlu diperbaiki, dan apa yang bisa ia syukuri. Ia tidak hanya menilai keberhasilan, tetapi juga kelemahan diri, lalu menjadikannya bahan pembelajaran. Refleksi semacam ini bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk memperkuat diri. Dan salah satu jalan terbaik untuk menutup refleksi adalah dengan rasa syukur. Syukur karena masih ada waktu untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk memperbaiki. Syukur di malam hari juga adalah penawar bagi kegelisahan. Ketika pikiran dipenuhi kecemasan tentang masa depan, syukur mengembalikan kita pada apa yang nyata. Bahwa hari ini kita sudah cukup, bahwa kita sudah melakukan bagian kita, dan sisanya bukan lagi di tangan kita. Dengan begitu, kita bisa tidur lebih tenang, karena kita tahu bahwa kita telah menyerahkan hal-hal di luar kendali pada takdir, dan menjaga ketenangan untuk hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Mengakhiri hari dengan syukur bisa dimulai dari langkah sederhana. Duduklah sejenak sebelum tidur, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, 3 hal apa yang bisa aku syukuri hari ini? Tidak perlu hal besar. Mungkin hanya secangkir kopi hangat yang menenangkan pagi, percakapan ringan dengan seorang teman, atau bahkan kesempatan untuk melewati hari meski penuh tantangan. 3 hal kecil ini, bila diingat setiap malam, perlahan membentuk pola pikir yang lebih tenang, lebih damai, lebih menghargai hidup apa adanya. Orang yang hidup dengan syukur tidak berarti hidupnya tanpa masalah. Justru ia tahu bahwa masalah selalu ada, tetapi ia memilih untuk tidak membiarkan masalah menutup matanya dari anugerah. Inilah yang membuatnya lebih kuat. Ia tidak berfokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang tetap ada. Syukur juga melatih hati untuk lebih rendah diri. Ia mengingatkan kita bahwa banyak hal baik dalam hidup bukanlah hasil jerih payah kita semata, melainkan pemberian yang datang dari luar diri kita, dari orang-orang yang mendukung, dari kesempatan yang hadir, dari kehidupan itu sendiri. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati sekaligus
rasa tanggung jawab untuk menggunakan apa yang ada dengan bijaksana. Maka, akhiri harimu dengan syukur. Biarkan syukur menenangkan pikiranmu, melembutkan hatimu, dan memperkuat jiwamu. Karena saat kita belajar bersyukur, kita belajar untuk berdamai dengan hidup, dengan masa lalu, dengan diri sendiri. Tuhan dibarinku Tuhayositui, lahirlah kekuatan baru untuk menghadapi esok hari dengan pikiran yang lebih jernih. Syukur adalah penutup yang sempurna untuk sebuah hari, seperti doa yang merangkum seluruh perjalanan, seperti cahaya lembut yang menenangkan jiwa. Dengan syukur, malam menjadi teduh, dan tidur menjadi peristirahatan sejati. Pada akhirnya, melatih pikiran agar tetap tenang, bukanlah perkara sehari jadi, melainkan perjalanan seumur hidup. Kita telah membahas 8 pijakan penting. Menjaga pikiran dari racun informasi, membangun rutinitas hening di pagi hari, mengendalikan napas, mengubah perspektif, memperkuat diri lewat self-talk positif, tetap tenang di tengah provokasi, menggunakan luka sebagai guru, hingga menutup hari dengan rasa syukur. Semua ini bukan sekadar teori, tetapi latihan nyata yang, bila dilakukan dengan konsisten, akan menjadikan jiwa kita lebih kokoh dan tenang menghadapi dunia. Channel ini hadir untuk menemani perjalanan itu, memberikan pencerahan, pengingat, sekaligus dorongan agar kita tidak berhenti bertumbuh. Karena ketenangan sejati bukanlah hasil dari keadaan luar, melainkan buah dari penguasaan diri. Mari kita berjalan bersama dalam latihan ini, agar hidup kita tidak hanya penuh kesibukan, tetapi juga dipenuhi kedamaian dan kebijaksanaan.